Assalamualaikum sahabat, teman-teman semua. Kali ini saya ingin mereview sebuah head unit single DIN yang digunakan untuk atau yang diaplikasikan di mobil tua Kijang Super. Head unitnya kali ini memiliki fitur-fitur yang canggih, yang lengkap, sehingga membuat mobil setua ini serasa menjadi sebuah mobil yang memiliki fitur-fitur atau kelengkapan layaknya seperti mobil yang baru. Jadi head unit ini dulu saya beli dengan harga yang masih sangat murah, itu hanya 500.000. Dan head unit single DIN ini memiliki layar hanya 4 inci dan touch screen atau layar sentuh. Bagaimana bentuknya sahabat? Ayo kita explore atau kita review fitur-fitur apa saja yang ada yang bisa kita operasikan. Baik sahabat, langsung saja nih kita selain head unit yang kita dapatkan saat pembelian, kita juga mendapatkan sebuah remote control nih, sehingga kita bisa mengoperasikan single DIN ini melalui remote control. Jadi langsung saja ya teman-teman, kita tekan tombol powernya. Nah, sehingga penampakannya seperti ini teman-teman. Ada fitur movie, yang ini movie. Ini kalau kita memainkan atau memutar, sehingga akan tampil nanti video atau gambar klip video di head unit yang sekecil ini. Kemudian di sebelahnya ini ada music, ini pemutar untuk MP3. Kemudian yang ini FM radio. Kemudian ini settingannya ya, dimana mungkin nanti kita ingin setting ini. Mungkin kita mulai dari settingan, apa saja yang nampak di settingan. Nah, seperti ini. Audio, bahasa, kemudian other lainnya, radio area, kemudian pengaturan waktu. Nah, kalau kita ingin men-setting waktu yang tampil di layar awal. Kemudian audio yang ini. Nah, kalau kita ingin kembali, ini dia tombol home-nya. Sehingga dia kembali seperti itu. Kemudian dia di sebelah yang ini aux teman-teman. Jadi kita juga bisa nanti menambahkan, sekiranya misalnya ingin menambahkan power ya, sehingga kita bisa berkaraoke. Kemudian ada juga Bluetooth, ini Bluetooth ya, kita bisa menghubungkan ke HP kita ketika kita ingin memutar lagu-lagu dari media HP yang sesuai keinginan kita. Jadi dari Bluetooth ini mungkin bisa kita praktekkan langsung ya. Jadi Bluetoothnya di head unit ini sudah aktif. Nah, sekarang tinggal kita aktifkan Bluetooth yang ada di HP kita. Ini Bluetoothnya. Sekarang keadaan Bluetoothnya dalam keadaan mati. Kita hidupkan. Iya. Nah, sehingga muncul di sini car. Kita pindai dulu. Nah,
bakar bit, ini dia tersambung untuk panggilan telepon dan pemutaran media. Artinya kita ketika berkendaraan kalau ingin melakukan panggilan telepon bisa dari head unit ini. Yang kedua kegunaannya untuk pemutar media. Jadi kita sambungkan ini. Oh, sudah tersambung, tinggal kita cari lagu apa yang ingin kita putar dari media YouTube misalnya. Nah, kita cari saja lagu, nah ini yang di atas, lagu no copyright terbaik. Ya, sengaja saya pilih lagu no copyright agar nanti ketika saya upload video ini saya tidak mendapatkan klaim copyright. Ini saja kita coba tes. Nah, kita lihat ke head unitnya, kita tambahkan saja volumenya. Nah, jadi seperti ini teman-teman tampilannya ketika kita ingin memainkan media player. Sekarang saya hidupkan dari sini lagu yang nah seperti itu hasilnya atau bunyinya teman-teman. Itu kalau kita ingin memutar lagu melalui HP atau Android kita. Nah, kemudian yang lainnya kalau kita ingin melakukan panggilan telepon misalnya, cukup dari sini saja. Kita tekan nomor telepon 0813 misalnya. Nah, 13 66 dan seterusnya, sehingga kita bisa misalnya 664557789 atau 579. Ya tinggal kita dial saja ini tombol dialnya. Nah, artinya apa? Saat kita berkendaraan kita bisa kalau ingin menelepon dalam durasi waktu yang agak lama, kita tidak perlu pegang telepon, kita bisa langsung berbicara melalui head unit ini. Kemudian fitur yang lainnya teman-teman, ya ini sudah saya sebutkan tadi, kabel aux sudah. Kemudian Explorer ini misalnya kalau di dalam flashdisk kita ini terdapat banyak file-file atau folder-folder, artinya flashdisk kita bisa juga kita gunakan selain untuk menyimpan lagu, bisa juga untuk menyimpan file-file atau berkas-berkas. Jadi kita bisa melihat tampilannya di sini. Kemudian juga ini yang terakhir nih, foto. Ada yang ini kita juga bisa melihat foto dari dalam flashdisk kita ini, bisa tampil di layar touchscreen ini. Nah, sekarang kita coba teman-teman ya. Kita mulai dari yang movie ya. Kita lanjutkan ke yang movie ini. Ini tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu jadinya teman-teman. Ya, saya tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi durasinya karena saya khawatir nanti video kita ini terkena copyright. Termasuk juga yang ini MP3 ya. MP3 kalau seandainya di dalam flashdisk kita ini tersimpan MP3. Kebetulan di flashdisk yang ini semua berbentuk video, tidak ada apakah lagu yang berbentuk MP3. Nah, kemudian teman-teman, ini ada tombol yang besar ini. Selain digunakan untuk mengatur volume, juga kita bisa mengatur seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, saat ini dia fungsinya hanya sebagai untuk volume. Nah, kemudian kita tekan tombol yang ini, kita tekan satu kali, itu dia akan berubah menjadi pengaturan bassnya ya. Kemudian
rebelnya, kemudian balance ya, terhadap speaker kita, bass, treble, balance, kemudian fad, kemudian load on, kemudian equalizernya, kemudian ini apa, bri, lanjut con, sat, hu ya, kemudian beepnya sekarang dalam posisi on. Kalau kita ingin merubah tinggal kita putar ya, kemudian beep, putar off ya, putar sedikit. Nah, kembali dia ke tombol volume. Nah, kita juga bisa mengatur yang itu dan melalui remote control. Dari remote control ya, di sini pengaturannya. Nah, di sini kita tekan pada posisi mode, nanti seperti itulah perubahannya seperti tadi. Nah, selain bisa digunakan untuk hiburan, untuk teleponan, kita juga bisa, head unit ini juga sudah saya sambungkan kepada kamera mundur. Jadi serasa mobil ini seperti mobil keluaran zaman sekarang. Jadi teman-teman atau sahabat semua, mobil ini sudah dilengkapi kamera mundur, sudah dipasang di bagian belakang mobil. Nah, bagaimana penampakan dari kamera mundurnya? Nah, sekarang kita coba perhatikan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi sangat terbantu sekali. Dan juga head unit ini juga sudah dilengkapi dengan sensor kamera mundur. Artinya saat kita mundur, kita sudah betul-betul dekat kepada media atau sesuatu benda yang ada di belakang, maka dia akan memberikan sinyal kepada kita gitu ya. Bagaimana penampakan dari atau cara kerja dari sensor kamera mundur? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tadi kita lihat ada sensor menampakkan 0,5 meter, berarti ada benda di belakang atau tembok atau apalah yang jaraknya sudah 0,5 meter, sehingga kita diberikan gambaran. Dan ini akurat sekali teman-teman, selama saya gunakan memang pas betul dan tidak akan nabrak kita di belakang gitu. Lalu di mana kita memasang sensor parkir dan kamera mundurnya? Oke, ikuti kawan-kawan, kita lihat ke bagian belakang mobil. Nah, ini dia. Di kamera ini juga dilengkapi 8 lampu infrared, dimana pada saat kita pada posisi mundur itu lampu infrarednya ini akan hidup teman-teman, sehingga akan mampu kalau di malam hari cukup membantu pandangan kita atau akan menjernihkan gambar yang ada di monitor head unit kita gitu. Bagaimana penampakannya kalau dalam posisi hidup lampu infrarednya? Nah, kita langsung cek saja ya teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan, itu nampak titik-titik di tengah menandakan bahwa lampu infrarednya sudah menyala. Kalau di dalam keadaan malam hari ini sangat jelas sekali ini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi 2 sensor parkirnya, satu di sebelah kiri ya pada bagian ini, dan satu lagi di bagian sana. Jadi begitulah teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan mohon maaf karena saya berada di, atau rumah saya itu berada di dekat pinggir jalan lintas, sehingga suara kendaraan sangat terdengar jelas. Mudah-mudahan suara saya juga jelas sehingga teman-teman tidak akan gagal paham di dalam menonton video ini. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa pada video berikutnya.